Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka melalui Zoom untuk melanjutkan kuliah Entrepreneur Project 2. Hari ini 20 Mei 2021, pertemuan yang ke-9. Kita akan membahas tentang tugas membuat bisnis model dari produk baru yang sudah kalian buat. Kita awali dengan presentasi kelompok pertama. Saya serahkan waktunya kepada kelompok pertama. Saya berikan kepada Yosi. Saya persilahkan. Apa udah kelihatan? Bentar lagi kayaknya. Masih stop screen sharing. Oke. Oke, sudah kelihatan. Silakan. Oke. Sudah kelihatan ya? Silakan. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Beni, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang bisnis model Canva kami. Kami mulai dengan Canvas. Sorry Pak. Bisnis model Canvas. Kami mulai dari Mas Ovik, silakan. Mas Ovik. Lanjut aja, Yos. Ayo, silakan. Ya, jadi saya akan menggantikan Mas Ovik. Bisnis model Canva. Penerapan bisnis model Canva dalam produk buku agenda 1. Consumer segmen adalah calon konsumen yang diprioritaskan atau penting. 1. Komunitasnya itu pelajar kelas 10 SMK Negeri 1 Kasiman Bojonegoro. 2. Usianya itu 16 sampai 17 tahun. 3. Perilaku khusus pelajar yang memerlukan buku agenda untuk mencapai goals dan keseharian mereka dominan perempuan. Yang kedua, value proposition. Masalah yang diselesaikan dan produk yang ditawarkan. A. Masalah yang diselesaikan itu keinginan pelajar memiliki buku agenda yang lengkap dengan tema yang menarik dan harga yang terjangkau. Yang B.
produk yang ditawarkan itu buku agenda dengan berbagai macam seri yang beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing penggunanya dan berbagai tema dan isi buku yang lengkap serta harga yang terjangkau. Oke, lanjut. Silakan. Nomor 3, channels. Halo. Nomor 3, channels. Halo. Silakan, dilanjut, silakan. Iya. Channels bagaimana cara berkomunikasi untuk memberikan value proposition direct melalui semacam promosi di sekolah-sekolah atau di kayak apa kampus juga bisa. Lewat website bisa, lewat sosmed dan lainnya. Kita menjual buku melalui toko buku juga bisa. Dan customer bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yaitu kita harus ramah sama konsumen dan harus mempunyai skill cara berkomunikasi yang baik dengan customer biar customer lebih tertarik sama apa yang kita jual sehingga bisa memahami menuruti semua keinginan customer apabila ingin kayak gimana bukunya gitu. Dan mengenai produk yang kita buat, kita harus bisa menerima kritik dan saran dari konsumen atau customer kita. Terima kasih. Yang kelima, key resources, sumber daya dibutuhkan dalam perusahaan kami. Yang pertama, intelektual. Kami memerlukan jasa ilustrator untuk mendesain buku agenda kami. Yang kedua, human. Kami membutuhkan tenaga produksi untuk memproduksi barang. Yang keenam, key activities. Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan profit. Yang pertama, mendesain dan memproduksi buku semenarik mungkin. Yang kedua, menjual produk baik offline maupun online. Yang ketiga, memahami keinginan konsumen dan menerapkannya pada produk. Yang terakhir, mempromosikan produk di berbagai sosial media. 7. Key partnership, jaringan kerjasama dengan perusahaan. Yang pertama, investor. Yang kedua, supplier. Dan yang terakhir, reseller. Yang kedelapan ada cost structure atau dana atau biaya yang diperlukan perusahaan dalam memproduksi barang. Yang pertama, biaya keluar tergantung biaya bahan produksi dan jumlah produksi. Kemudian yang B, gaji untuk ilustrator dan pegawai. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 ada revenue streams atau aliran pendapatan yang didapatkan perusahaan. Yang pertama, kami mendapatkan pendapatan melalui penjualan produk baik online maupun offline. Dan yang kedua melalui reseller. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, silakan kelompok lain kalau ada pertanyaan atau menanggapi presentasi dari kelompok pertama, saya kasih waktu. Silakan. Kalau tidak ada, saya akan memberikan masukan. Yang pertama, di customer relationship ya. Kalau bisa kalian buat semacam member atau anggota. Jadi daftar anggota tadi itu kalian bisa tindak lanjuti dengan membuat grup di medsos, baik itu di Facebook, baik itu di WA ataupun yang lainnya. Tujuannya yang pertama, kalian bisa selalu mengupdate informasi produk baru yang kalian luncurkan. Yang kedua, melalui grup tadi itu, kalian bisa memberikan semacam konten-konten tips bagaimana memaksimalkan pemanfaatan produk kalian ya di customer relationship. Kemudian, kalian kalau menambahkan konten tadi itu berarti di customer di activities berarti ada pembuatan konten. Kemudian di revenue, nah revenue ini kalian sekarang kan mengandalkan pada penjualan barang. Nah, misalkan kalian tadi itu membesarkan ke arah membuat promosinya, jalur promosi atau jalur customer relationship itu melalui media sosial, kalian juga bisa mengoptimalkan pemanfaatan medsos mungkin dengan iklan ketika penggunanya sudah banyak, atau kalian akan mendapatkan dari pembuatan konten. Kalau di YouTube kan nanti bisa dibayar karena ada iklan di YouTube-mu. Jadi penjualan tidak hanya dari penjualan barang, tapi bisa dari konten kreatornya. Atau kalian juga bisa membuat model bukumu tadi itu dalam bentuk virtual. Jadi kayak Google Agenda gitu. Kalau itu memang bagus, itu juga bisa jadi sarana penjualan. Jadi nanti kamu tidak melulu berbayar, tapi bisa kamu free-kan, kamu gratiskan, dan kamu akan mendapat revenue stream-nya dari iklan. Kalau kamu membuat dalam bentuk online. Kalau kamu membuat dalam bentuk online, artinya kamu harus bekerjasama dengan key partner yang bisa membuat agenda secara online. Ya, itu masukan dari saya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa ya? Oke. Silakan dicatat. Untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kan kalau ada? Mau tanya, Cukup, Pak. Silakan. Riki, Ageng, silakan. Modal awal untuk membuat usaha jasa itu dari mana? Sebelum dari konsumen atau hasil jualan? Oke, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaannya. Modalnya dari mana nih? Oke, izin menjawab Mas Riki. Tadi kan di slide yang key partnership kita ada investor. Jadi kemungkinan besar modalnya kita dari situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Silakan pertanyaan yang lain. Tadi ada penanya kedua tadi. Silakan.
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan beri applause. Kita berikan kesempatan pada kelompok berikutnya. Kelompok 2. Kelompok 2 siap? Insya Allah siap, Pak. Oke. Ke Indah ya, saya berikan hostnya ke Indah ya. Tidak ke saya, Pak, ke Rizky. Oh, ke Rizky. Pak. Iya, Pak. Mana Rizky ini? Oh, ini Rizky, oke. Silakan Rizky. Silakan, sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menjelaskan bisnis model kanvas. Nama saya Rizky Amalian Alfrida. Kemudian nama anggota kelompok saya Indah Khairuddin Nisa, Riki Ageng Ferdiansyah, Muhammad Hilman Bahtiar Ali, Muhammad Al-Habsyi Ariana. Yang pertama, key partner, yaitu supplier atau pemasok, kemudian pemasaran. Kedua, key activities, mengadakan bazar ataupun promo dan diskon untuk mengenalkan kue leker kami kepada masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Yang ketiga, key resource, yaitu pembuat adonan dan penjual. Dan yang keempat, value proposition, yaitu untuk mempromosikan produk kita melalui sosial media. Yang kelima, customer relationship. Kami menjalin hubungan dengan konsumen dengan cara memahami yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen. Dalam pelayanan kami menyediakan cadangan dengan kami sediakan candaan dengan konsumen agar tidak bosan serta menerima keluhan pelanggan mengenai pelayanan dan rasa secara profesional. Yang keenam, channels sosial media e-commerce. Ketujuh, customer segments. Semua kalangan seperti anak-anak, remaja hingga lansia atau dari umur 4 tahun hingga 55 tahun. Kedelapan, consumer ecosstruktur. Biaya yang kami butuhkan untuk usaha leker ini 750.000 itu biaya bersih. Untuk biaya tetap seperti cetakan kue leker membutuhkan dana 100.000. Untuk biaya variabel seperti adonan tepung dan gelas membutuhkan 650.000. Yang ke-9, revenue stream. Dengan cara patungan, setiap anggota kelompok pelanggan hanya membayar apa saja yang kami beli seperti peralatan, cetakan, adonan, serta topping. Tetapi sudah dalam bentuk produk jadi yaitu kue leker tersebut. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kelompok lain yang akan mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu yang lain ya, coba di channel distribution-nya tadi itu. Saya kok tidak melihat ada penjualan langsung ya. Kok semuanya pakai online? Memang sengaja seperti itu? Gini Pak, kita awalnya online dulu. Kalau ada modal yang udah cukup banyak, kita membuka cabang secara langsung. Oh, memang sengaja begitu. Iya Pak, mengenalkan dulu produk kami lewat online. Kalau udah banyak peminat, kami baru membuka cabang.
Kalau orang umumnya itu offline dulu sambil ngetes pasal, kemudian begitu itu jalan baru di online kan. Pakai strateginya dibalik ya. Online-nya pakai apa rencananya? Itu Pak, pakai Instagram sama WA. Instagram sama WA. Nggak pakai itu, Gojek itu, GoFood. Iya Pak, bisa jadi untuk pengirimannya Pak. Oke. Terus Ya, value proposition-nya, nilainya isinya tuh harusnya produk makanan ringan yang banyak digemari orang dengan harga yang terjangkau. Itu biasanya. Bukan mempromosikan produk kita melewati sosmed. Ini ikut ke customer relationship kalau ini. Atau di channel distribution masih boleh. Tapi kalau value atau nilai apa yang kamu berikan kepada customer, nah itu definisikan dengan definisi barangmu atau solusimu isinya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, nanti rubahan ya. Key partners ini kok diisi pemasaran, kenapa? Apakah pemasarannya dilakukan orang lain, bukan dilakukan oleh kamu sendiri? Maaf Pak, bisa diulangin. Untuk key partners, itu kok ada tulisannya yang nomor 1 ini loh. Key partners, kok ada pemasaran. Kenapa? Apakah pemasarannya ini diserahkan kepada orang lain, kepada mitramu, bukan kamu kerjakan sendiri? Bisa didengar pertanyaan saya ya? Dikerjakan sendiri Pak. Ya, kalau dikerjakan sendiri berarti jangan ditulis di key partners pemasarannya. Jadi key partner itu mitramu. Misalkan barangmu ini tidak kamu kerjakan sendiri, maka kamu punya partner yaitu produsen misalkan. Kalau ini kamu kerjakan sendiri, berarti nggak usah ditulis di situ karena kamu kerjakan sendiri, tapi masuk ke key activitiesmu, kamu memproduksi. Nah ini produksi itu nggak ada, harusnya ada produksi maker, itu key activitiesmu. Ya, key resource-nya 1, boleh alat pembuat adonan atau mesin pembuat leker, boleh. Kemudian kalau produksi kamu lakukan sendiri, maka produksi ada di situ, key resource-mu, sumber daya manusia yang memproduksi. Itu di situ, SDM, boleh tulis di situ. Ya, key aktivitasnya yang ditulis adalah 1, membuat leker. Yang kedua, penjualan. Nah, itu ditulis di situ. Membuat, menjual. Bisa ditangkap ya, masukan saya tadi ya? Bisa Pak. Ya, jangan lupa nanti masukan-masukan itu disempurnakan, nanti dikumpulkan, dan di Miro itu juga diupdate. Ya, key partner tadi pemasaran jangan dimasukkan. Supplier dan pemasok boleh. Tadi saya, kalau kalian, oke, betul. Aktivitasmu tadi ada produksi, ada penjualan. Kemudian key resource-mu ada alat untuk membuat leker, itu di dalamnya ada macam-macam, ada pembuat adonan, ada pemasak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, SDM. SDM itu bisa sebagai produksi, bisa sebagai penjual. Kalau kamu menggunakan
media sosial, berarti key resource-mu tulisnya media sosial juga. Apa nggak tahu pakai HP atau pakai komputer, apa itu resource-mu itu adalah itu. Terus value proposition-nya, nilainya adalah ceritakan tentang barangmu di situ. Memberikan barang berupa makanan ringan yang banyak disukai orang dengan harga yang terjangkau. Value proposition-nya itu. Oke, coba next lagi. Next. Customer relationship-nya. Nah, customer relationship-nya misalkan kamu dengan membuat grup, ya tadi seperti yang kelompok sebelumnya, grup kamu cetakkan satu kartu gitu, kasih nama depannya, di belakangnya ada kotaan misalkan 20. Setiap pembelian lebih dari 3, misalkan nih, kalian akan mendapatkan satu stem di kotak belakang. Kalau 20 kotak ini sudah penuh, maka kalian akan mendapatkan satu free produk lacquer, misalkan gitu. Jadi customer relationship-nya itu bisa, jadi orang itu selalu terikat dengan kamu, kepingin beli ke kamu lagi. Apa Eman, aku sudah punya banyak stempel supaya saya dapat gratisannya. Atau ada promo-promo free, beli 3 gratis 1, misalkan gitu. Itu salah satu cara untuk melakukan customer relationship. Channel distribution-nya, sosial media, e-commerce. Nah, ini kalau bisa kasih offline-nya. Orang kalau offline-nya nggak ada, repot ya. Jadi kamu bikin offline-nya, minimal offline-nya di tempat produksimu itu. Misalkan di rumah, itu harus ada. Nanti kalau mereka kepingin datang langsung, di mana? Nggak tahu. Nanti di mana tempatnya. Offline-nya. Kemudian customer segmennya, kalangan seperti anak-anak, remaja, hingga lansia. Ini penentuan customer segmen ini berdasarkan design thinking kemarin atau berdasarkan pemikiranmu? Memang berdasar design thinking kemarin, Pak. Oke. Kemarin kamu lakukan interview kepada siapa ini? Kepada anak-anak sama tetangga, Pak. Tetangga dari tempat kerja kelompok. Oke. Cost structure-nya, biayanya akan dibutuhkan untuk usaha lacquer ini. Cost structure di sini maksudnya adalah 1, biaya pembuatan lacquer. 2, biaya SDM yang membuat dan menjual. 3, kalau ada biaya promosi, biaya e-commerce, sosial media, dan lain sebagainya. Itu kamu tulis. Terus biaya pengiriman. Nah, ini kan kamu pakai pengiriman kan ya. Itu kamu tulis. Jadi biaya-biaya itu adalah cost structure-nya. Ada produksi termasuk dalamnya misalkan pakai kemasan, kamu tulis produksi, kemudian biaya promosi, kemudian biaya pengantaran atau distribusi. Nah, itu cost structure-nya. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, next lagi. Revenue stream-nya mana? Next, silakan. Revenue stream dengan cara patungan, setiap anggota kelompok pelanggan hanya membayar apa saja yang kami beli seperti peralatan cetak adonan. Revenue stream ini artinya pendapatan kamu dapat dari mana? Nah, harusnya ditulis di sini penjualan lacquer. Nah, gitu ya.
Jangan ditulis seperti ini ya, penjualan legal. Jadi kamu dapat pendapatan itu dari penjualan legal. Kecuali nanti misalkan kamu promosikan ini di medsos. Jadi kamu bikin konten-konten yang intinya satu mempromosikan produkmu dan memberikan edukasi tentang produk-produk yang sehat, mendukung kesehatan, misalkan gitu. Sehingga ketika kamu membuat konten tadi itu, kamu punya banyak penggemar. Nah, revenue stream-mu diantaranya tidak hanya dari jualan, tapi dari konten yang kamu buat tadi itu. Bisa dari iklan, bisa dari kamu dapat dari YouTube, dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu mendefinisikan itu sebagai revenue stream-mu, maka kamu harus menaruh di key activities-mu, yaitu membuat sebagai konten kreator. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2. Kalau tidak ada, kita beri kesempatan kepada kelompok 3. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman, Aman, dari Pak. Nggak ada, kelompok Pak. kami apabila ada kesalahan, Halo. mohon maaf. Terima kasih. Baik, kita kasih plus kelompok 2. Silakan. Sekarang kelompok 3. Siapa yang akan presentasi kelompok 3? Siapa presentasi 3? Tidak ada? Kelompok 4. Siapa yang akan presentasi kelompok 4? Ini kelompok 4 siap ini sudah ini. Pak Wali. Kelompok 3 juga siap ini sebenarnya. Kelompok 3 belum siap, Pak. Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 4 atau kelompok 5? Kelompok 4 belum siap, Pak. Kelompok 5 siap, kelompok 5. Kelompok 5 sudah siap? Kelompok berapa yang siap lagi nih? Kalau tidak ada, saya akan kasih materi nih. Kelompok berapa yang sudah siap? Tidak ada lagi yang siap. Ini saya lihat di sininya banyak ini sudah. Di Mairo-nya, kelompok 5 sudah ada isinya. Kelompok 4 juga sudah ada. Kelompok 3 sudah ada. Gimana? Ada yang mau presentasi? Atau saya lanjutkan dengan materi? Bisa dengar suara saya, pemirsa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap, Pak. Kelompok 4. Kelompok siap? Oke. Saya share siapa ini? Yang share materi siapa? Baron, Pak. Baron. Baron. Baron mana Baron? Efriska, Pak. Efriska. Efriska. Kok nggak ada tulisannya Efriska? Ini yang mana nih? Teriak dulu Efriska yang mana? Coba bersuara Efriska. Ada S M Toko ini tak? Ayo yang Iya, siapa Pak. ya? Baron saja, Pak. Baron. Baron itu yang mana Baron? Coba Baron teriak dulu Baron. Masih menyiapkan materi ini, Pak. Tunggu, Pak. Iya, Pak.
Oke. Saya co-host. Silakan, Baron. Bisa saya mulai, Pak? Oke, silakan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis model Canvas, penerapan bisnis model Canvas pada bisnis awali. Next. Kelompok 4. Cuma 3 orang, Pak. 2 personel tidak aktif, Pak. Next. Customer segmen awali. Ini kita jual untuk semua kalangan, dari mulai anak-anak hingga yang lanjut usia. Untuk yang suka cemilan dan tidak mengandung karbohidrat yang berat. Poin propension. Cemilan enak dengan berbagai topping. Banyak digemari orang. Cemilan dengan bahan utama yang umum. Channel. Kita akan promosi produk melalui offline seperti bicara ke teman dan sanak saudara. Dan dengan cara online seperti melalui website, IG, email dengan memberikan sedikit testimoni yang sudah pernah diberikan konsumer sebelumnya. Consumer relationship. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah kepada konsumer dengan menanyakan apa yang diinginkan konsumer seperti selera kepedasan dan juga menyukai topping apa, dan kita juga akan memberikan cashback kepada konsumer yang berlangganan di store kami supaya konsumer bisa ketagihan belanja cemilan. Next. Revenue stream penjualan produk melalui offline dan online melalui seller. Bisa juga datang di toko kami. Key resource, resep adonan, penjualan. Key aktif, produksi cemilan awali, promosi produk melalui offline dan online, menciptakan cemilan yang enak dan disukai masyarakat. Planner, investor, supplier, reseller. Kostum, biaya yang diperlukan tergantung biaya bahan baku awal dan juga jumlah produk yang akan dijual, gaji karyawan dan biaya lainnya, biaya pengiriman. Sudah, Pak, selesai. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Hilman. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya produk tahu wali ini maksudnya gimana? Apakah tahunya dimasak diwolak-walik atau gimana sih? Kurang paham saya tentang produknya itu. Oke, silakan langsung jawab. Ini Mas Hilman, produk tawal ini kan pertama tahunya itu digoreng sampai warnanya itu kecoklatan. Lalu itu dibelah tengahnya, dibalik, itu bukan masih dalam proses penggorengan ya, itu sudah digoreng setengah ya. Terus dibalik sampai dalamnya yang warna putih itu di luar, paham nggak? Oh iya. Lalu terus yang coklatnya kan sudah berada di dalam kan.
terus itu kita kasih topping, entah itu toppingnya bonggolan, toppingnya daging ayam, toppingnya sosis, gitu Mas. Terus kita goreng lagi dan jadilah tahu wale. Oh, berarti tahu wale ini apa posisi kulitnya ya yang dibalik itu ya? Ya benar. Diwalik-walik Mas ya. Iya. Terima kasih. Ya Pak, mau tanya. Silakan. Saya dari kelompok 1. Kayak pertama kali buka usaha, terus belum tahu kan gimana pemasarannya, kan belum pengalaman, terus gimana cara mendapatkan customer dan penjualnya gimana, tapi kok udah berani kayak ambil karyawan gitu. Gimana cara memprediksi pendapatan untuk bisa nggak minus sama pendapatan sama kasih gaji karyawan. Terima kasih. Loh, tanya ke saya tuh. Kok 4 itu? Kelompok 4 silakan. Pertama, kami itu pasarkan di kami dia tanya ke teman-teman, kalau aku jualan kayak gini payu gak, laris gak gitu. Terus sudah pada teman-teman pada suka, terus kita kirim tuh barang dan mereka mulai membeli. Terus dari biaya karyawan, kenapa kok kita bisa dapat itu? Yuk, silakan. Kok terputus? Baron, silakan. Bentar Pak, tadi pertanyaannya tentang karyawan tadi gimana Pak ya? Pertanyaannya itu bagaimana cara kamu jual, mengawalinya, kok sudah berani sewa karyawan gitu loh. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya karyawan tersebut tuh dari orang dalam Pak, dari partner bisnis tersebut. Oke. Berarti nggak pakai gaji? Ya pakai gaji Mas. Jadi di situ kan nggak ada owner, sebenarnya nggak ada owner. Cuma kami anggap tuh kami semua itu karyawan. Berarti Dan itu namanya tuh, sebenarnya itu sebenarnya gimana Pak ya ya kalau disebut karyawan ya nggak karyawan, tapi mungkin bisa dibilang ya partner bisnis, bukan karyawan tadi tulisannya. Ya maaf Mas, segala ada kekeliruan. Artinya gini, di cost structure seperti tadi saya jelaskan itu harus dihitung biaya produksi berapa, biaya SDM berapa, biaya promosi kalau ada itu berapa. Itu cost structure harus bunyi itu tadi. Jangan sampai kita berbisnis tapi biaya SDM itu tidak dihitung. SDM itu termasuk biaya kita. Kalau kita nanti jadi situ ya kita harus hitung. Jangan sampai kita lebih murah dari kompetitor kita. Ternyata biaya kita tidak dimasukkan.
Jadi ketika kita bisa bersaing dengan kompetitor, tetapi tahu-tahu loh, kok nggak ono batine kira gitu. Nah itu nggak boleh. Makanya di cost structure harus didefinisikan. Gitu ya. Kofi? Baik, Pak. Jadi semua harus didefinisikan. Dan di atas kertas itu harus dihitung bahwa itu untung. Jadi tadi kita sudah melakukan proses design thinking kemarin itu. Menentukan dari survei, dari wawancara dengan customer, akhirnya kita bisa mendefinisikan pasarnya. Kemudian kemarin di design thinking, kita juga sudah melakukan prototype. Kalau tahu walik ya dicoba tahu waliknya, dibuat dan ditanyakan kepada customer kita yang kita tanya tadi itu. Kamu mau dengan model ini, kamu mau beli? Oh ya mau. Nah, kalau begitu mereka mau beli dengan solusi kita, baru kita hitung cost-nya berapa, harga jualnya berapa. Di pasaran itu berapa? Kita bisa bersaing atau tidak? Kalau dari perhitungan itu, oh bisa bersaing. Pasarnya ini masih banyak. Pasar ini bisa menyerap produk kita per hari misalkan 10 kilo. Nah, kita hitung 10 kilo menghasilkan uang sekian, biayanya sekian. Ada untungnya enggak? Wah, kalau untungnya, kalau nggak ada untungnya jangan diteruskan. Tapi kalau ada untungnya, ya diteruskan. Kalau perhitungan kita itu ternyata untungnya banyak ini, paling tidak kita bisa menjual misalkan 20 kilo. Oh, 20 kilo, saya nggak bisa ngerjakan dengan tim kita sendiri. Kita harus punya biaya pemasaran. Kita harus punya orang yang bisa menggoreng, kita harus cari karyawan. Ya, kita cari karyawan. Masukkan itu di cost structure tadi itu. Loh Pak, nanti gimana? Ada risiko dong. Ya memang bisnis itu ya mengelola risiko. Kalau misalkan kita tidak berani jualan dengan target 20 kilo tadi itu, ya kita main yang 10 kilo dulu. Kita kerjakan sendiri. Nah, itu. Mengurangi risikonya. Sampai di sini bisa dipahami yang saya sampaikan? Halo? Kok nggak ada respon? Sampai bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Kalau tidak ada, saya ada respon ya untuk kelompok 4. Yang pertama, customer relationship. Masukkan di situ promo. Bisa diskon. Atau customer service. Seperti tadi saya sampaikan di kelompok 1, kamu buat seperti member kotak itu. Ada namanya, belakangnya ada tempat stempel. Jadi pembelian berapa dapat 1 stempel, ketika sudah genap stempel sekian, akan mendapatkan bonus pembelian gratis. Misalkan 10 biji tahu walik atau bagaimana. Itu cara kalian mengikat customer, relationship, hubungan customer, supaya kembali lagi ke produkmu, supaya dia kembali lagi beli ke produkmu. Bisa dipahami? Kelompok 4. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang kedua, key resource. Key resource itu 1, peralatan produksi, itu key resource. Yang kedua, SDM itu key resource. Tadi saya masih belum lihat key resource-mu didefinisikan dengan bagus. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan kesempatan kepada kelompok lain presentasi. Ada pertanyaan? Cukup untuk kelompok 4? Oh, nggak ada respon ya? Kalau cukup, kita kasih applause untuk kelompok 4. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kelompok lainnya ada yang mau presentasi? Ada yang Iya, mau Pak, ada, Pak. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 5, Pak.
Oke, kelompok 5. Bentar ya, Pak. Siapkan dulu, Pak. Oke. Hostnya kamu ya, Tariza Ramadan. Silakan. Belum. Presentasinya nggak pakai PPT, tapi pakai Miro juga boleh. Jadi pakai dalam satu form bisnis model itu, tulis di situ juga nggak apa-apa. Jadi dipampangkan aja satu file, satu lembar gitu nggak apa-apa. Jadi kita bisa lihat semua. Itu juga sudah oke. Seperti yang di Miro itu juga boleh. Iya, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Bu. Turun. Enggak cuma tuh dah. Apa? Apa? Kamera. Bis. Kok. Silakan, kelompok 6. Sambil tunggu kelompok 6 ya. Kita lihat yang sudah. Nah, ini kan dari sini enak sebenarnya. Kelompok 4 tadi loh, memahaminya kan lebih gampang kalau dari satu form gini. Ya. Nanti yang sudah saya komen-komen tadi, supaya direvisi ya. Direvisi terutama yang ada di sini, di Miro-nya. Ini kelompok 5 ini sudah jadi nih. Nggak presentasi kelompok 5 ini. Iya, Pak. Ini kelompok 5, Pak. Mau presentasi. Oke. Silakan. Apa ini? Langsung ini, lihat ini. Pakai itu aja ya, Pak. Berarti saya nggak perlu share screen. Iya, nggak usah. Ini sudah saya share screen kan. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Bisa dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bisnis model kami. Yang pertama ada customer segment. Customer segment kami ada di usia 15-25 tahun dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.
dan memiliki perilaku khusus, yaitu konsumen yang memiliki kesibukan tinggi dan butuh makanan praktis dan sehat. Kemudian kami juga memiliki value proposition yang kami tawarkan, yaitu makanan praktis yang mudah dibawa dan aman. Itu double ya Pak. Kemudian yang ketiga itu terjangkau, bersifat, dan sehat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terjangkau tadi apa tadi? Terjangkau. Yang ketiga Pak, itu kan double, yang value proposition. Makanan praktis, mudah dibawa dan aman, mudah dibawa dan aman. Oh, okay. Ya, itu double. Oke. Oke. Terus, silakan. Silakan dilanjut. Siapa? Apa perlu dibesarkan itu customer relationship-nya? Iya Pak, saya lanjutkan Pak. Ya. Yang kedua, customer relationship. Untuk customer relationship, kita menanyakan dulu menu apa yang diinginkan kepada customer dan variasi apa yang saja yang perlu ditambahi. Kemudian memberikan voucher kepada mereka yang sering membeli rice bowl kami, yang pasti memberikan syarat agar berlaku voucher itu. Contohnya, mengajak temannya agar mendapatkan promo tersebut. Kemudian ada channels. Kita memberitahukan dari mulut ke mulut kepada kerabat, teman dekat, dan sekelilingnya. Dikenalkan produk rice bowl dan memberikan sedikit testimoni kepada mereka. Sekalian meminta tanggapan kepada pelanggan bagaimana hasilnya. Sudah Pak. Selanjutnya disampaikan Faris. Customer segment. Usia 15 sampai 25 tahun. Tingkat ekonomi menengah ke atas. Perilaku khusus konsumen yang memiliki kesibukan tinggi dan butuh makanan praktis dan sehat. Terus, key activities. Oh salah Pak. Key activities. Produksi rice bowl, marketing, online dan offline. Promosi produk, recruitment, resell atau franchise. Key resources, lokasi, resep, juru masak, alat masak. Kemudian ada key partnership. Yang pertama ada supplier, investor, dan reseller. Kemudian ada cost struktur. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya untuk gaji karyawan, biaya untuk sewa tempat, dan juga biaya fasilitas seperti biaya listrik. Selanjutnya ada revenue streams. Melalui yang pertama penjualan nasi rice box teriyaki melalui gerai offline, penjualan nasi rice box teriyaki melalui gerai online, dan penjualan keperluan customer franchise. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan. Oke, sambil menunggu saya yang tanya dulu ya. Ini saya melihat ada ketidaksinkronan yang di customer segment dia ngambil ekonomi menengah ke atas,
Tetapi di value proposition ada kata-kata yang terjangkau. Ini kok kayak nggak konsisten ini. Ini mau mengambil menengah atas atau pasar menengah ke bawah. Soalnya biasanya kalau menengah ke atas, dia nggak akan ada masalah dengan harga. Atau bagaimana penjelasannya? Maksudnya terjangkau buat tingkat ekonomi tersebut, Pak. Soalnya kita ada rencana atau harganya 15.000, tapi bagi sebagian masyarakat menengah ke bawah kan itu nggak terjangkau gitu, Pak. Oh, berarti jangan kata yang tak terjangkau yang dipakai. Yang reasonable gitu loh. Yang apa ya? Yang masuk akal harganya. Ya, kalau kata-kata terjangkau arahnya selalu menengah ke bawah mainnya. Kalau memang main menengah ke bawah, jangan rice bowl. Mungkin apa nasi kerawu bowl misalkan gitu. Ini isinya apa sih di dalamnya itu? Teriyaki ya. Iya, Pak. Sama spicy chicken. Oke. Terus yang saya komentari lagi itu channelnya. Channel itu penjualannya pakai jalur apa? Harusnya ditulis jalur offline. Kalau penjelasanmu kamu bikin toko gitu ya, tempat penjualan offline dan penjualan online melalui medsos dan mungkin melewat marketplace seperti GoFood. Mungkin gitu ya? Iya, Pak. Soalnya nanti dibenerin ya, channel distributionnya. Iya, Pak. Terus customer relationship tadi itu tadi ada promo, ada voucher tadi, sudah oke. Jadi ini juga sudah bagus, sudah oke. Cuma nanti di revenue stream coba dicari lagi modelnya apakah hanya di penjualan saja. Bisa nggak dengan model yang lain? Ya, misalkan di tempatmu itu kamu buat ada semacam tempat iklan, atau kalau kamu menggunakan online-nya, bisa nggak kamu bikin konten kreator kayak tadi yang saya bahas di yang sebelum-sebelumnya. Jadi revenue atau pendapatan harus revenue stream atau arus pendapatan itu tidak hanya dari penjualan saja, tapi harus ada dari coba cari kemungkinan dari hal-hal yang lain, misalkan iklan, misalkan dari tadi itu medsosnya menghasilkan karena banyak anggotanya, banyak orang yang suka, kamu bikin grup bisa grup WA, grup IG, ada di YouTube, sehingga kamu bikin kontenmu banyak orang yang like, banyak subscribernya, dan menghasilkan, misalkan ya. Coba dieksplorasi lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 5. Ada Terima pertanyaan? kasih, Pak, atas tambahannya. Oke. Selesai. Baik. Ada lagi yang mau presentasi? Kalau tidak ada, saya lanjut untuk materi bisnis model. Ada lagi yang mau presentasi? Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 mau pakai PPT apa pakai ini? Pakai Miro? Pakai Miro. Oke, kelompok 3.
Sandwich ini ya, kelompok 3. Silakan. Iya, kelompok 3 sandwich ini ya, betul? Iya, Pak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis model Canva, produk sandwich. Bukan Canva, Yang Canva. pertama, customer Canvas. Model Canva. Ya. Yang pertama, customer segment. Usia yang kami targetkan 15-30 tahun. Tingkat ekonomi menengah ke atas. Perilaku khusus, yaitu konsumen yang memiliki tingkat kesibukan besar. Yang kedua, value proposition. Masalah yang diselesaikan, masalah masyarakat yang kekurangan waktu di sela-sela sibuknya untuk sarapan atau makan siang dengan menu yang baik untuk tubuh mereka. Solusi yang diberikan, kami menyediakan menu sandwich sehat dan praktis dan mengenyangkan serta mudah dibawa, pembelian yang mudah dan tidak memakan waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, channels. Promosi yang kita lakukan melalui sosial media. Kami juga akan bekerja sama dengan kafe dan menitipkan sandwich kita di sana, serta menjual di sekitaran rumah. Yang keempat, customer relationship. Kami memberikan pendekatan dengan berinteraksi pada konsumen melalui sosial media, sehingga kami mengetahui apa yang konsumen inginkan, serta memberikan feedback yang baik pada konsumen yang sering membeli produk kita, seperti diskon atau penambahan menu gratis. Nomor 5, key resource. Nomor 1, resep sandwich. Nomor 2, juru masak. Nomor 3, pegawai atau karyawan. Nomor 6, key activities. 1, membuat sandwich beberapa varian. 2, promosi sosial media untuk memasarkan online dan offline. Nomor 3, menarik pelanggan dengan melihat ketertarikan mereka terhadap produk kami. Nomor 7, key partners. Yang pertama kita ke supplier, yang kedua ke reseller, dan yang ketiga investor. Yang ke-8, cost struktur. Cost struktur. Biaya untuk bahan baku dan fasilitas, listrik dan air yang berubah-ubah. Biaya sewa tempat dan transportasi, dan biaya produksi pegawai dan karyawan tetap. Yang terakhir, revenue stream. Di sini penjualan sandwich diadakan secara offline di kedai dan penjualan sandwich melalui online. Ya, kami juga menjual sandwich di beberapa kafe dengan mengajak kerjasama partner, teman-teman, dan juga orang-orang lain. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini tadi sudah saya review hampir sama
tadi tahu wali, sama seperti apa tadi itu leker dan lain sebagainya. Hanya bahannya saja berbeda, makanannya ya. Jadi model bisnisnya kurang lebih seperti itu. Tadi saya sampaikan kalau memang coba dicari revenue stream yang lain selain menjual, hanya menjual kulinernya. Ada kemungkinan nggak kita iklan, bikin konten kreator, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya masukannya itu. Kalau yang lain ini sudah benar posisinya, channelnya benar, resource-nya benar, aktivitasnya benar, sudah oke. Tinggal ada nggak kemungkinan untuk revenue stream atau arus pendapatan dari tempat yang lain. Kalau yang sebelumnya tadi sudah berpikir tentang franchise, nah, itu juga bisa dipertimbangkan untuk franchise dimasukkan di sini. Baik, ada lagi pertanyaan atau tidak ada? Kalau tidak ada, saya tanya apakah masih ada kelompok yang lain yang mau presentasi? Halo? Bisa saya lanjutkan? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7, oke. Kelompok 7. Kelompok 7, sharing PPT atau bagaimana? PPT, Pak. Ke siapa? Rosyid, Ilham? Nabil, Pak, Nabil. Oke. Silakan, Nabil. Nabil, silakan. Nabil, bisa dengar suara saya? Bentar, Pak. Bentar. Oke. Video. Ya, ya. Ayo lambung. Nabil, gimana? Pak, Unita, Pak, yang share screen, Pak. Oke, bisa Unita. dipindahkan ke Unita, Pak. Saya
pindahkan ke Yunita. Iya, Pak. Silakan Yunita. Sudah masuk dah teman-teman. Wis, sudah. Oke, lanjut. Silakan dimulai, Mas Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas kaos sablon. Pertama, customer segment. Customer segment di sini kita target anak umur 15 tahun ke atas dan terlebih anak-anak mahasiswa 8 tahun ke atas. 19 tahun. Ya, lanjut. Next. Yang kedua, value proposition. Value proposition. Iya, value proposition. Dengan cara memberikan pelayanan baik serta menerima masukan dari pelanggan agar supaya dapat menemukan ide-ide baru. Seperti itu, Pak. Value proposition itu penjelasan deskripsi dari produk atau layanan yang kamu berikan kepada customer. Jadi kalau dalam hal ini, kamu harus cerita kaos murah dengan bisa mendesain sendiri, misalkan gitu. Iya, Pak. Nilai yang kamu berikan ya. Iya. Cara memberikan definisi produk. Ya, nanti direvisi. Iya, Pak. Lanjut. Yang ketiga, channel. Untuk channel sendiri kita melakukan promosi melalui media sosial, terus promosi endorse ke salah satu selebgram. Terus yang ketiga, sering mengikuti pameran untuk memperkenalkan produk kaos kita sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, langsung saya komentari. Sebentar, jangan lanjut dulu, saya komentari langsung. Oke. Jadi channel itu adalah bagaimana produkmu bisa sampai ke customer. Channel itu bisa berarti juga distribusi. Jadi
itu bisa lewat offline, kamu punya toko sendiri, atau melalui online. Jadi online kamu punya shop atau marketplace, nanti barang akan dikirim pakai kurir atau dengan cara lain channelnya ya. Sedangkan itu ikut ke customer relationship. Ya, oke lanjut. Selanjutnya customer relationship memberikan pelayanan yang baik serta menerima masukan apresiasi dari para pelanggan. Oke, saya komentari langsung. Ini dengan cara apa? Misalkan dengan memberikan pelayanan customer service. Jadi kalau ada yang komplain itu langsung bisa ditangani dengan customer service. Yang kedua, memberikan promo dan diskon. Dengan cara apa? Tadi diantaranya memberikan kartu anggota, di belakangnya ada kotaan-kotaan yang dikasih stempel. Setiap pemberian sekian, dia akan mendapat nilai. Nilai itu nanti bisa ditukarkan dengan misalkan diskon atau Jadi sama kayak itu 10 anu itu Pak ya, 10 stempel nanti dapat apa gitu Pak ya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Reward. Kayak reward gitu. Kayak reward promosi itu di customer relationship. Ya. Oke Pak, oke. Iya ya Pak. Revenue stream, penghasilan dari penjualan. Ya, 2 yang gratis adalah ketika mengadakan event beli 1 kaos gratis merchandise saat momen tertentu. Oke, saya komentari. Yang pertama, penghasilan dari penjualan sudah betul. Yang kedua, gratis. Nah, ini gratis di sini. Gratis harusnya masuk di mana? Customer relationship harusnya. Ya. Pokok yang menghasilkan uang itu taruh di sini. Misalkan, kalau kamu ada toko atau ada toko online, di toko online-mu orang bisa pasang iklan di situ. Karena traffic-mu, pengunjungmu itu sudah banyak. Nah, itu bisa jadi pemasukan. Ya. Siapa? Ya, itu harus di sini. Tarik reflah. Apakah revenue stream itu hanya satu dari penjualan produk? Oh, tidak. Ada banyak cara. Caranya sudah saya kirim di WA Group. Ada PowerPoint-nya, kalian bisa pelajari. Sebenarnya tadi kalau waktunya cukup, saya akan memberikan materi itu tadi. Tapi ini sepertinya nggak cukup. Baik, silakan ada pertanyaan yang dari kelompok yang lain. Ada pertanyaan? Kelompok 7 silakan, masih ada yang mau disampaikan? Atau sudah selesai? Masih ada, Pak. Silakan lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ilham. Mas Ilham. 6 key rescue dapat dikategorikan seperti aset fisik, fasilitas produksi kendaraan, mesin, terus hak kekayaan intelektual seperti merek, hak paten, terus copyright, database customer, dan database partnership, dan informasi rahasia perusahaan. Tenaga kerja finansial seperti sumber daya keuangan perusahaan, cash, kredit, obligasi, dan lain-lain, Pak. Next. Key activities. 1. Banyak mengenal peluang bisnis di luar sana. Yang kedua, promosi yang kuat. Yang ketiga, harga sesuai kantong. Dan yang keempat, mempertahankan kualitas dan memperbaiki bila ada sedikit kesalahan. Oke, langsung saya komentari. Key activities-nya 1, produksi salon, produksi kaos, produksi sablon. Yang kedua, promosi. Yang ketiga, penjualan. Ya, yang lain enggak. Aktivitasnya apa? Kalau di tempatmu ada desain kaosnya atau desain gambarnya, itu juga boleh masuk aktivitas. Tapi tadi sudah berarti Kak, proses desain, terus penjahitan, terus pemasaran gitu Pak ya? Termasuk? Ya. Proses desain,
proses produksi, proses pemasaran, proses promosi. Oh gitu Pak. Kalau yang retur-retur misal barang yang jelek gitu, ada komplain dari customer juga termasuk Pak? Ya. Kayak misal pengiriman kan online kan biasanya mungkin cacat di waktu pengiriman, ada kerusakan lewat kurir atau gimana juga termasuk aktivitas Pak? Ya, kalau itu bisa kamu masukkan ceritakan di promosi apa di customer relationship, di customer service. Ya. Oh gitu Pak. Oke Pak. Oke, lanjut. Oke partner. Karena kita usaha mulai dari nol dan dari lingkungan kita sendiri. Kita supplier dari Mas Nabil sama saya sendiri. Terus desain dari Ku ini. Terus marketing sebenarnya nggak saya sendiri. Tadi kita sama-sama. Terus yang konsultan mungkin Yunita. Sudah Pak. Oke. Jangan lupa di cost structure ini semua kan ada biayanya nih. Iya, itu Pak. diberikan di cost structure-nya. Ya. Oke, lanjut. Cost structure, biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari bahan baku seperti kaos, cat untuk sablon, terus mesin sablon dan biaya perawatannya, terus biaya pengiriman dan lain-lain. Biaya tetap tidak ada karena kita belum memiliki toko yang offline gitu Pak. Jadi kita masih menggunakan toko online dan biayanya juga tergantung itu berubah-ubah kan Pak, biaya variabel. Terus biaya yang kita butuhkan untuk mulai usaha ini kisaran 7 juta. Itu mesin sablon harusnya fix cost itu harusnya, bukan variabel cost. Enggak Pak, soalnya gini Pak, kalau mesin sablon kan kita enggak itu tergantung produksinya, kita produksi berapa ya kita butuh mesin berapa Pak. Kalau kita semisal produksi masih dikit ya kita enggak ambil mesin banyak-banyak Pak. Mesin itu kayak apa sih gambaran ini kan kamu beli aset gitu kan? Atau iya, bagaimana? Kalau beli aset ya itu beli aset. namanya variabel. Oh gitu Bang. Paham nggak maksudnya? Paham Pak, paham. Itu bukan variabel cost tapi fixed cost itu. Oh, oke. Berarti masuk biaya tetap Pak ya? Mesin. Ya. Tapi kalau untuk perawatannya itu masuk variabel Pak? Ya, akan itu masuk variabel. Terus kemudian SDM kok nggak ada biayanya di sini yang iya Pak, belum dimasukkan. Iya. Nah, ya jangan lupa masukkan. Iya Pak, nanti dimasukkan. Ngitungnya biaya kamu salah kamu. Kok luaris tapi kok gak ada untungnya ini apa-apa. Oke. Lanjut. Berarti meskipun kita usaha sendiri tapi tetap tenaga kita dihitung juga Pak? Iya dong. Oh, oke Pak. Siap. Next. Thank you. Sudah Pak. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan silakan. Monggo teman-teman yang lain. Oke. Kalau dari saya kan tadi sudah saya komentari. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah revenue stream itu kebanyakan kalian hanya menjual barang atau jasanya saja. Tapi tidak ada masukan dari tempat-tempat yang lain. Apakah ada cara yang lain untuk mendapatkan pendapatan? Ada. Lihat di presentasi yang sudah saya share di grup WA. Sebenarnya tadi saya jelaskan, tapi waktunya sudah nggak nutut. Kita ketemu lagi minggu depan. Agendanya adalah presentasi untuk jasa, ya, model bisnis untuk jasa. Saya ingin yang di jasa itu ada variasi yang banyak terhadap revenue stream, tidak hanya dari penjualan, tapi dari banyak hal yang lain. Silakan dibaca di PPT yang sudah saya share. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Atau cukup? Apakah ada pertanyaan? Cukup?
Cukup, Pak. Cukup. Baik, kita Iya, Pak. tutup Terima kasih. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.